Selamat siang Bu Julisa dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang e-commerce dan e-business. Di sini kami akan membahas tentang e-business, e-commerce, perbedaan e-commerce dan e-business, serta kelebihan dan kekurangannya. Perkenalkan, nama saya Carolina Chandra Putri dengan NIM 2023 50355. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Wajo dengan NIM 2023 50359. Perkenalkan, nama saya Maivia Rizky Putri dengan NIM 2023 50340. Perkenalkan, nama saya Najrin Salsabila Hamzah dengan NIM 20235036. Perkenalkan, nama saya Kafifah Putra Zahra dengan NIM 2023 50371. Materi pertama ini adalah e-commerce. Next. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih pengertian dari e-commerce. E-commerce adalah singkatan dari electronic commerce, yaitu kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Ini mencakup pembelian online, transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, dan segala transaksi bisnis yang dilakukan secara digital. Contohnya itu Amazon. Amazon adalah sebuah toko online global yang menyediakan berbagai macam produk. Kalau di Indonesia yang terkenal itu kayak Shopee, Lazada, Tokopedia. Itu adalah platform e-commerce yang menyediakan berbagai macam produk kebutuhan kita. Terus ada eBay, yaitu platform lelang dan penjualan barang baru atau bekas antar pengguna. Next. Tipe-tipe e-commerce dibagi menjadi 7. Yang pertama ada business to business atau B2B, yaitu penjual dan pembeli adalah organisasi bisnis. Hal ini pada dasarnya dilakukan antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya, seperti pedagang grosir. Itu kan mereka sebenarnya menjual produk, tetapi mereka juga membeli produk dari perusahaan lain. Aplikasi B2B menggunakan satu dari beberapa model bisnis. Model utamanya yaitu ada 3, yaitu sell side marketplace atau pasar sisi jual, yang kedua buy side marketplace yaitu pasar sisi beli, dan pertukaran elektronik. Yang kedua ada business to customer atau B2C. Ini adalah model perusahaan yang menjual barang atau jasa pada konsumen akhir atau publik. Jadi ini tuh contohnya kayak toko menjual langsung ke kita gitu. Terus yang ketiga adalah C2C atau customer to customer, yaitu seseorang menjual produk atau layanan kepada individu lain. Strategi utama untuk melakukan C2C di internet adalah lelang dan iklan baris. Sebagian besar lelang dilakukan oleh perantara C2C seperti eBay. Next. Yang keempat adalah business to employee atau B2E. Organisasi menggunakan e-commerce secara internal untuk memberikan informasi dan layanan kepada karyawannya. Yang kelima adalah customer to business atau C2B, yaitu model perorangan yang menjual barang atau jasa kepada perusahaan. Sekelompok besar individu menyediakan layanan jasa atau produk mereka bagi perusahaan yang mencari jasa atau produk tersebut. Yang keenam adalah e-government, yaitu penggunaan teknologi internet pada e-commerce untuk menyampaikan informasi dan layanan publik kepada warga negara atau government to customer, dan kepada mitra bisnis government to business. Dan yang terakhir adalah perdagangan seluler atau m-commerce. E-commerce yang dilakukan sepenuhnya dalam lingkungan kabel. Contohnya itu kita membeli barang dari handphone. Next. Mekanisme e-commerce. Next. Mekanisme e-commerce terbagi menjadi mekanisme utama dan mekanisme
pembayaran elektronik. Untuk mekanisme utama ada electronic catalogs, yaitu katalog yang terdiri dari database produk, direktori, dan kemampuan pencarian serta fungsi presentasi, dan merupakan tulang punggung sebagian besar situs e-commerce. B. Electronic auction, yaitu adalah lelang, suatu proses pembelian dan penjualan yang kompetitif di mana harga ditentukan secara dinamis melalui penawaran yang kompetitif. Lelang terbagi dari lelang maju, yaitu di mana penjual meminta tawaran dari banyak pembeli potensial. Biasanya penjual menempatkan barang di lokasi lelang dan pembeli terus menawar barang tersebut. Penawar tertinggi memenangkan barang tersebut. Dan kedua, lelang mundur, yaitu ketika dalam lelang terbalik, pembeli memposting permintaan penawaran di situs webnya atau di situs pihak ketiga. Pemasok yang berminat akan mengajukan penawaran secara elektronik. C. Electronic mall. Mall elektronik, juga dikenal sebagai cybermall atau e-mall, adalah kumpulan toko individu yang dikonsolidasikan dalam suatu alamat internet. Interaksi elektronik dan mall elektronik terkait erat dengan perdagangan elektronik. B2C. D. Electronic marketplace. Pasar elektronik marketplace adalah ruang pasar virtual terpusat di web di mana banyak pembeli dan penjual dapat melakukan aktivitas e-commerce dan e-bisnis. Pasar elektronik dikaitkan dengan perdagangan elektronik. B2B. Mekanisme pembayaran elektronik. Penerapan e-commerce biasanya memerlukan pembayaran elektronik. Mekanisme pembayaran elektronik memungkinkan pembeli membayar barang dan jasa secara elektronik dibandingkan dengan menulis cek atau menggunakan uang tunai. Contoh mekanisme pembayaran elektronik adalah cek. Cek elektronik serupa dengan cek kertas biasa. Pelanggan harus membuat rekening giro di bank, kemudian ketika pelanggan membeli suatu produk akan mengirimkan cek elektronik terkonsumsi melalui email kepada penjual. Penjual menyetorkan cek rekening ke bank dan dana ditransfer dari rekening pembeli ke rekening penjual. Dan B. Electronic card, ada berbagai macam kartu elektronik yang digunakan untuk tujuan berbeda. Jenis yang paling umum adalah kartu kredit elektronik, kartu pembelian, kartu uang bernilai tersimpan, dan kartu pintar. Kartu-kartu ini terutama digunakan dalam B2C dan belanja oleh usaha kecil dan menengah. Standar teknologi e-commerce. Samping berbagai standar yang digunakan di internet, e-commerce juga menggunakan standar yang digunakan sendiri, umumnya digunakan dalam transaksi bisnis ke bisnis. Beberapa di antara yang sering digunakan adalah Electronic Data Interchange. Electronic Data Interchange dibuat oleh pemerintah di awal tahun 70-an yang saat ini digunakan oleh lebih dari 1.000 perusahaan Fortune di Amerika Serikat. Electronic Data Interchange adalah sebuah standar struktur dokumen yang dirancang untuk memungkinkan organisasi besar untuk mengirimkan informasi melalui jaringan private. B. Open Buying on the Internet. Open Buying on the Internet adalah sebuah standar yang dibuat oleh Internet Purchasing Roundtable yang akan menjamin bahwa berbagai sistem e-commerce dapat berbicara satu dengan lainnya. Open Buying on the Internet dikembangkan oleh konsorsium Open Buying on the Internet. C. Open Trading Protocol. Open Trading Protocol dimaksudkan untuk menstandarisasi berbagai aktivitas yang berkaitan dengan proses pembayaran seperti perjanjian pembelian, resi untuk pembelian, dan pembayaran. Next. Selanjutnya ada e-bisnis. Pengertian e-bisnis. E-bisnis merupakan kegiatan berbisnis di internet yang tidak saja meliputi pembelian, penjualan, dan jasa, tapi juga meliputi pelayanan pelanggan dan kerjasama dengan rekan bisnis. Selanjutnya ada model bisnis, yaitu suatu abstraksi mengenai apa itu perusahaan dan cara perusahaan menyampaikan produk atau jasa, menunjukkan bagaimana perusahaan menciptakan kekayaan.
Nah, model bisnis ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada brokerage model, yaitu model bisnis online yang mempertemukan penjual dan pembeli pada satu tempat dan menyediakan fasilitas agar mereka bisa melakukan transaksi di situ. Contohnya yaitu Priceline.com, eBay, dan Amazon.com. Yang kedua ada advertising model, yaitu model bisnis online dengan iklan sebagai sumber utama pendapatan. Caranya dengan menyediakan konten atau jasa secara gratis, lalu dicampur dengan iklan dalam bentuk teks maupun banner. Contoh bisnis online yang menggunakan model advertising yaitu Yahoo dan Google. Yang ketiga ada affiliate model, yaitu bisnis online dengan cara menawarkan insentif dalam bentuk persentase pendapatan kepada pemilik situs online menjadi mitra afiliasi. Dalam hal ini, pembelian bisa dilakukan di mana saja, tidak harus ke satu situs seperti pada portal. Semakin banyak mitra afiliasi, maka semakin besar pula peluang terjadinya penjualan. Yang keempat ada merchant model, yaitu model bisnis online dengan cara menjadi penyedia barang atau jasa, baik itu secara eceran ataupun grosir. Penjualannya bisa dilakukan dengan menentukan harga barang secara langsung ataupun dengan sistem lelang. Contoh bisnisnya yaitu Amazon.com dan Barnes & Noble. Selanjutnya ada sistem-sistem pada e-business. E-business ini memiliki beberapa sistem yang mendukung berjalannya bisnis, yaitu yang pertama ada Customer Relationship Management, yaitu suatu sistem yang membantu sebuah perusahaan berhubungan dengan para pelanggan. Nah, sistem informasi ini digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas pra-penjualan dan pasca penjualan dalam sebuah organisasi. CRM ini memiliki manfaat bagi perusahaan. Yang pertama yaitu memungkinkan penyesuaian real-time atas berbagai produk dan jasa berdasarkan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua yaitu memberikan layanan dan dukungan yang terbaik bagi pelanggan. Yang ketiga untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua yaitu sistem Enterprise Resource Planning atau ERP, yaitu sistem informasi yang membantu perusahaan dalam mengintegrasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi. Mengintegrasikan semua aktivitas inti perusahaan yang meliputi penjualan, pemasaran, pemeliharaan, produksi, pengadaan gudang, SDM, dan keuangan. Nah, ERP ini memiliki manfaat yaitu untuk integrasi data keuangan, standarisasi proses operasi, dan standarisasi data dan informasi. Yang ketiga ada Supply Chain Management atau SCM, yaitu aplikasi terpadu memberikan dukungan pengadaan barang dan jasa serta mengelola hubungan di antara mitra. Mengintegrasikan pengiriman dan proses order, pengadaan bahan mentah, order tracking, penyebaran informasi, perencanaan kolaboratif, pengukuran kinerja, dan pengembangan produk baru. Nah, SCM ini memiliki manfaat yaitu untuk meningkatkan hubungan antara pembeli, pemasok, distributor, dan mitra bisnis lainnya. Yang kedua untuk mengendalikan persediaan, yang ketiga untuk menurunkan biaya, dan yang keempat memberikan kepuasan bagi pelanggan. Selanjutnya, Perbedaan antara e-commerce dan e-business. Dua istilah ini seringkali dianggap sama, tapi ternyata kedua istilah tersebut memiliki perbedaan. E-commerce merupakan transaksi bisnis yang berupa pembelian dan penjualan barang serta jasa melalui internet. Sedangkan e-business adalah kegiatan yang tidak saja meliputi pembelian, penjualan, dan jasa, tetapi juga meliputi pelayanan pelanggan dan kerjasama dengan rekan bisnis. Perbedaan lainnya ialah pada tujuan, di mana e-commerce berorientasi pada keuntungan atau pertukaran uang dalam transaksi, sedangkan e-business berorientasi pada kepentingan jangka panjang yang sifatnya abstrak seperti kepercayaan konsumen, pelayanan terhadap konsumen, peraturan kerja, serta penanganan masalah sosial lainnya. Selanjutnya ada kelebihan e-commerce dan e-business bagi perusahaan, yaitu memperluas pasar hingga mencakup pasar nasional dan pasar manajemen rantai nilai bertipe pool yang prosesnya berawal dari pesanan pelanggan dan menggunakan pemanufakturan just in time. Lalu ada kelebihan e-commerce dan e-business bagi konsumen, yaitu
memungkinkan konsumen berbelanja atau melakukan transaksi lainnya setiap 7 hari 24 jam. Lalu memungkinkan konsumen dalam mendapatkan produk dan jasa yang lebih murah karena konsumen bisa berbelanja di banyak tempat dan melakukan perbandingan secara tepat. Selanjutnya, ada kekurangan e-commerce dan e-business. Yang pertama, kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan seseorang penipu mentransfer uang dari rekening satu ke rekening lainnya, atau dia telah mengganti semua data finansial yang ada. Yang kedua, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan kesalahan. Ini bersifat kesalahan non-teknis seperti aliran listrik tiba-tiba padam. Dan yang terakhir, kehilangan kepercayaan dari konsumen. Ini karena berbagai macam faktor seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut. Selanjutnya, ada contoh kasus penerapan e-commerce pada Shopee. Shopee adalah sebuah aplikasi yang bergerak di bidang penjualan serta online atau e-commerce yang dapat diakses secara mudah dengan menggunakan smartphone. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi yang memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan berbelanja secara online tanpa menggunakan perangkat komputer. Shopee hadir dengan menawarkan berbagai macam produk untuk kebutuhan setiap hari. Selanjutnya, sebagai sebuah e-commerce, Shopee tentu memiliki mekanisme e-commerce yang tadi udah dijelasin sama kelompok kita. Yang pertama ada e-katalog, yaitu Shopee memiliki katalog di mana katalog ini menyajikan berbagai macam barang yang dijual oleh setiap penjual di Shopee. Terus yang kedua ada e-mall, jadi Shopee itu memiliki mall elektronik. Dalam mall ini berisi toko-toko dari brand-brand terkenal dan sudah sering digunakan oleh masyarakat, sehingga memudahkan pengguna untuk bisa berbelanja tanpa harus repot-repot pergi ke mall. Terus yang ketiga ada e-card. Jadi Shopee ini menyediakan alternatif pembayaran elektronik, yaitu dengan m-banking dan dengan menggunakan fitur dompet digital. Selanjutnya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.